wabarakatuh. Kali ini kita di Gunung Merapi ya. Ini persiapan. Merapi. Wah, silau banget ya. Nah gitu. Kita coba lock GPS dulu. Baru kita terbang. Mudah-mudahan oke ya. Udah mulai berawan tuh samping. Kita kejar waktu. Tapi santai. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya ada longsoran baru di sana. Nggak tahu sebelah mana, sebelah kiri kali ya. Jadi kita coba aja explore, ya, ikutin videonya sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Engine on. Turn to home. Halo teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dibanyakan rezekinya oleh Allah ya. Jadi kali ini kita coba muncak gunung ya. Kita ajak teman-teman muncak gunung online ya. 30 minutes. Coba ya ini dengan drone seadanya. Kita coba terbang dari Nagarian Ayange, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kita tepat ya di atas Nagari Ayange. Ini spot favorit ya, karena effort ke spot ini cukup mudah. Effortless lah pokoknya. Karena deket jalan lintas, padang bukit tinggi, kita belok sedikit, nggak sampai 1 kilometer kita sampai di kantor Wali Negari Ayange. Saya terbang di sini sudah beberapa kali, aman ya, dengan sinyal cukup bagus. Kita di atas malah lebih baik karena dengan jarak jauh jangkauan kita bisa lebih rendah ya, bisa lebih aman lah gitu. Kiri kanan bagian gunung bisa kita telusur dengan mudahnya. Nah, kita terus nih, kita berada di atas posko ya, posko 1 pendakian via Ayange Gunung Merapi. Nah, ini posko yang sudah lama mati ya, dan biasanya posko favorit itu posko bagian dari Kota Baru ya. Kalau Kota Baru, Batu Palano ya. Semenjak 3 Desember 2023 ditutup pendakian ya, karena saat itu emang peristiwa besar di mana erupsi pertama terjadi setelah beberapa waktu Merapi ini diam ya. Sekarang mulai aktif kembali dan waktu itu menelan banyak korban ya, sehingga ditetapkan status waspada, kemudian siaga, dan sekarang kembali waspada. Cuma dengan rentang waktu tertentu terjadi erupsi ya. Beberapa bulan ini jarang sekali terdengar info erupsi Gunung Merapi. Dan kali ini 14 Januari 2026 saya sempatkan untuk muncak gunung untuk melihat bagaimana kondisi di bagian atas Gunung Merapi. Nah, kita di jarak 2,5 kilometer ya menuju puncak. Sudah mulai berawan ya di atas sana. Kita coba lurus saja dan kita kurang-kurangi mendekati awan ya. Karena saya juga belum sempat membuat drone ini water coating. Kita coba terus saja. Dilihat dari atas banyak sekali jalur-jalur lahar ya. Itu kemungkinan dulu sekali terjadi letusan sehingga membentuk penggungan bukit.
Nanti kita lihat kondisi kawah di atas. Kalau dari bawah masih 10 minutes. kurang terlihat ya, karena awan sudah mulai menutupi pandangan. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang merasa kalau di sekitar Bukit Tinggi, Padang Panjang itu ada perubahan cuaca yang signifikan gak ya? Jadi sehari hujan, sehari enggak. Dan tambah lagi, menurut info banyak lalu lintas pesawat ya, mungkin sejenis Cessna mutar-mutar ya. Menurut informasi dari BNPB, upaya ya, di mana pengalihan awan-awan yang berkumpul untuk mengurangi longsor ya, untuk mengurangi bencana, di mana awan di sekitar daerah-daerah yang rentan dialihkan ke daerah kota atau daerah bagian yang cukup aman. Ya, fenomena ini benar bisa dilakukan dengan menebarkan garam pada bagian tertentu tempat berkumpulnya awan ya. Jadi dengan itu hujan bisa dialihkan. Ya, kita sudah sampai di puncak. Kita coba terus. 18 minutes. Nah, ini namanya kawah Verbeek ya. Dimana kawah ini adalah kawah utama yang saat ini mengeluarkan asap abu vulkanik. Kawah yang paling aktif saat ini di atas Gunung Merapi. Jadi ada beberapa kawah di atas itu. Dari ujung sana ada kawah Kapundan Tuwo, kemudian ada kawah Bancah, kemudian ada kawah Bungo ini. Yang terakhir ada kawah Kapundan Bongso ya. 7 minutes. Kita coba turun mendekati bibir kawah bagian luar Gunung Merapi. Mungkin teman-teman banyak yang komentar bagaimana terbang drone saya nih. Kalau ada yang belum tahu, mungkin ini adalah drone rakitan ukuran propeller 8 inci, yang mana saya memilih ini untuk spesifikasi jarak jauh dan terkhusus untuk puncak gunung seperti ini. 6 Ya, minutes. kenapa kamera terbilang tidak tenang ya? Karena emang drone rakitan itu tidak disediakan gimbal kamera ya. Jadi kita manuver seadanya apa yang kita lihat. Jadi apa yang teman-teman lihat semua ini adalah apa yang kita lihat saat menerbangkan drone. Kita coba ya lihat Tugu Abel saat ini. Bagaimana kondisinya, kita coba mendekat dan kita turun sedikit. Di Tugu Abel buat pendaki-pendaki pasti sangat akrab sekali ya. Buat yang belum mendaki, mungkin ini saatnya kita melihat bersama Tugu Abel.
Ya, sebelumnya kita pernah terbang saat itu ada elang. 5 minutes. Elang ini terganggu mungkin ya karena deru atau suara drone kita keliling di atas puncak. Nah, saat ini saya coba menambahkan LED ya sepanjang arm drone dengan harapan bisa menghindari serangan elang. Nah, kita ke arah yang mana bagian yang di bawahnya itu orang sebut seperti kepala 4 singa ya. minutes. Kita coba telusuri makin dekat ya. Anggap saja ini POV kita mendaki Gunung Merapi. Minutes. Vibes-nya seperti kita mendaki gunung ya. Atau gunung mana nih kalau di Jawa? Mungkin teman-teman ada yang merasakan. Kita lihat banyak batu-batuan putih ya. Ini entah putih atau cahaya matahari, tapi kayaknya terlihat emang batu-batuan ini terdiri dari mineral-mineral dan kapur ya mungkin. Atau ada emas kali. Ada batu yang kayaknya setengah mobil ya. Ada yang besar-besar ya. 2 minutes. Nah, kita coba putar. Nanti kita coba arahin ke tengah dulu. Atau ke punggung bukit sebelah kanan dulu ya. Nah, ini cukup lebar ya gerbang Merapi ya. Beda dengan Gunung Agung kalau nggak salah. Di Gunung Agung ada juga posisi yang kayak gini, cuma sempit ya. Kalau ini cukup lebar ya. Jalur air ya. Terlihat banyak longsoran ya, ini kayaknya di kanan juga terlihat botak ya. Kayak ini baru nih, jadi inilah mungkin longsorannya. Kata orang terlihat ada longsoran ya. Atau ada tempat lain, mungkin teman-teman bisa sarankan di komentar. Kita coba mendekat ya, kita turun, kita lihat bagian tengah ya. Ini jarang-jarang nih video yang kayak gini. Mungkin saya aja satu nih video yang kayak gini nih. Wah, keren deh. Bayangkan kalian jalan di atas ini 30 seconds. menuju puncak Gunung Merapi. Seconds. 10, 9, 8, 7, 6,
Dulu yang lebar ini termasuk kawah aktif juga ya. Di saat ini kawah yang sangat aktif adalah kawah yang bulat dan dalam ini ya. Dalam artian ini satu kesatuan sebenarnya, yaitu kawah utama kaldera Bancah. Dan saat ini yang aktif ya tadi seperti yang saya bilang tadi, itu kawah Fairbank. Orang sebut juga Kapundan Tengah ya saat ini. Kita coba balik ya, kita cukupkan sampai di sini karena kita bakalan eksplor di tempat lain ya, atau dari posisi lain. Kita agak ke arah timurnya Gunung Merapi ya. Biasanya tuh ke arah barat daya kalau nggak ke arah utara ya, yang mungkin saya sangat penasaran untuk terbang rendah. Next time kita coba mungkin ya, doakan kita selalu selamat ya, drone-nya selamat, kita ya selamat, dan dapat footage yang bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan tekan tombol subscribe-nya sehingga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dengan aktifkan tombol loncengnya, kalian bisa dapat info terbaru dari YouTube AB Hobbies. Salam kenal buat teman-teman semua. Semoga kita selalu terhubung ya. Semoga kita juga semangat atas support teman-teman semua sehingga kita terus mengeksplor Sumatera Barat dan Indonesia khususnya. Nah, kita udah turun ya. Kita udah menghampiri posko pertama pendakian Ayange Gunung Merapi. Ini mungkin boleh dikatakan posko yang terbilang sangat landai ya dibanding posko-posko lain ya. Cuma posko ini emang jarang sekali digunakan ya, karena dekat sekali dengan posko utama favorit ya, tuh posko Batu Palando. Terlihat banyak hamparan perkebunan. Yang utama warga di sini itu berkebun wortel, kemudian sayur mayur seperti kol atau di sini dibilang lobak ya. Dan ada lagi seperti cabai-cabean, maksudnya cabai ya, cabai aja gitu. Dan banyak lagi. Yang umumnya itu tadi wortel, sayur kol, cabai. Apalagi mungkin ada teman-teman yang berkebun di sini dan kita nggak tahu ya. Kita sudah di atas perumahan, bukan perumahan deh, pemukiman Nagari Ayange. Coba keliling dulu ya kiri kanan, mana tahu ada teman-teman semua yang tinggal di sini atau kampung halamannya di sini. Tepatnya di Nagari Ayange, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Boleh juga nih acungkan komentarnya, salah acungkan jempol kemudian beri komentarnya siapa saja yang emang tinggal di daerah sini gitu. Kita coba balik ya, kita arahkan ke tempat dimana kita pernah dulu juga ya trip ke sini bersama teman-teman komunitas
drone Padang ya, sehingga teman-teman tahu kalau tempat ini cukup baik untuk healing. Ini kita ke atas, di tempat ini cukup jauh ya, dari jaraknya sekitar 2 km dari kantor Wali Nagari Eyang ya. Nah ini kalian di sini nih tempat kita nih. Nah, di sebelah sana posko 1 pendakian Eyang. Nah ini nih, kita parkir di jalanan ini nih yang bawah. Ya kita balik saja ya. Nah sudah terbayang kan kalian mau healing kemana? Ke Gunung Merapi, tapi di kakinya cukup indah, tapi effortnya nggak terlalu berat ya. Jadi kita kalau berdiri di parkiran tadi ya, di pinggir jalan, itu terlihat bawah ya. Di seberang ada Gunung Singgalang, Kintan Nike terlihat sedikit, dan jauh ke sana terlihat Ngarai Shanok. Bahkan Palembayan dari sini terlihat ya, kalau sedang cerah-cerahnya semua. Nah di sini kita dekat dengan telaga ya. Telaganya cukup besar ya. Yang mana jika dibuka ini pesta pora nih, orang menikmati hasil ikan dari telaga. Kita angsur-angsur landing ya. Nah, kita di sini nih, kantor Wali Nagari Eyang ya. Tapi tertitik kepala. Engine off. Alhamdulillah, sip, kita mendarat dengan selamat akhirnya. Tuh penuh awan, the right moment. Saya buka dulu ya, biar nggak berisik. Tapi ini udah selesai belum recordnya? Mudah-mudahan sih udah. Record harus benar-benar selesai, karena kalau enggak wah, masih banyak baterai. 6872 mAh, 3,38 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita selamat sampai tujuan. Pulang balik dan diakhiri dengan kabut tebal dong. Ya. Terima kasih banyak semua. Bye. Assalamualaikum.